pribadi sehat, berdampak, berbahagia. Saya percaya sejak semula Tuhan itu menciptakan kita untuk jadi pribadi yang sehat, berdampak dan berbahagia. Dan rasanya nggak ada orang di planet ini yang nggak perlu bahagia. Semua pinginnya bahagia, ya. Ini sudah saya bagikan kepada saudara semua. Kunci utama bagaimana menjadi pribadi sehat, pribadi berdampak, pribadi yang berbahagia, yaitu selaras desain ilahi. Katakan selaras desain ilahi. Tuhan menjadikan kita, membentuk kita dengan keunikan untuk tujuan Tuhan yang khas, untuk tujuan khusus dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya saudara perlu temukan jati dirimu di dalam Kristus. Akumu sehat, maka berdampak dan berbahagia, yaitu belajar nerima dirimu apa adanya dalam rancangan Tuhan, betul? Karena rancangan Tuhan buat setiap individu itu unik, istimewa, spesial, ya. Dan yang kedua, selaras dengan desain ilahi berarti saudara hidup sesuai dengan maksud Tuhan menjadikanmu, yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik, ya, melakukan pekerjaan baik. Inilah selaras dengan desain ilahi. Ketika saudara selaras dengan desain ilahi, maka saudara menjadi pribadi sehat, pribadi berdampak, pribadi berbahagia. Oke. Hari ini saya akan membahas mengenai kehambaan kerajaan. Ini kunci bagaimana saudara menjadi pribadi sehat, pribadi berdampak, pribadi berbahagia. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara temukan di sini ada kata kebahagiaan. Ya, Tuhan mau kita berbahagia. Dalam perjalanan kepemuritan, kepengikutan kita dengan Yesus di planet ini, di tanah ini, sampai kepada surga kekekalan. Berbahagia. Nah, saudara perhatikan, yang disebut orang yang masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan di sini bicara mengenai Yesus dalam perumpamaan ini, adalah dia yang memiliki hati seorang hamba. Bicara mengenai seorang yang punya sikap, perilaku, kepribadian, kehambaan kerajaan Allah. Orang ini berbahagia. Berapa banyak saudara mau hidup berbahagia? Katakan saya. Ini rahasianya. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa temukan bahwa hamba ini adalah seorang yang pribadinya sehat. Karena di sini dikatakan baik dan setia. Ini ciri orang yang pribadinya sehat, ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Kelihatan orang ini berdampak dari pekerjaan pelayanannya, berdampak, dan sebagai akibatnya dia berbahagia. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yesus berkata, aku telah membasuh kakimu. Aku sudah kasih contoh, aku sudah kasih teladan yang kamu perlu ikuti. Kamu pun wajib. Wajib apa, saudara? Wajib saling membasuh kakimu. Atau wajib saling melayani. Maka berbahagialah kamu. Wah, muncul kata berbahagia. Jelas bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah sumber kebahagiaan. Dan dia mau supaya setiap kita hidup berbahagia.
Dan ini rahasianya ternyata. Ketika kamu tahu hal itu, kata Yesus, kamu melakukan apa yang aku teladani. Ikuti apa yang aku lakukan, yaitu membasuh kaki yang lain. Berbahagialah kamu. Haleluya. Berapa banyak saudara mau jadi orang yang berbahagia? Katakan saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang Anda harus lakukan? Saling membasuh kaki, saling melayani, jadi hamba bagi yang lain. Membasuh kaki adalah tradisi pada orang Yahudi pada zaman Yesus. Sebelum zaman Yesus sampai ke zaman Yesus, ada sebuah tradisi dalam keluarga-keluarga yang they have, keluarga-keluarga terhormat yang bisa punya hamba. Hamba hina namanya doulos. Doulos ini tugasnya adalah salah satu yang utama bagi dia adalah membasuh kaki tuannya. Ketika tuannya dari luar masuk ke rumah, maka kakinya harus dibasuh terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Juga membasuh kaki dari para tamu yang berkunjung ke rumah itu. Kenapa kok membasuh kaki? Mereka belum punya sepatu kasut seperti kita yang bisa nutup semuanya. Mobil-mobil di sana semewah apapun tetap kotor. Ya, betul ya? Berdebu. Kenapa? Karena memang di mana-mana ada debu. Jadi kalaupun dicuci sekarang, keluar langsung berdebu lagi itu mobil. Nah, jadi kaki juga sama. Kalau sudah keluar rumah, mereka rata-rata pakai kasut saja, maka sudah pasti berdebu. Bisa tebel loh debunya di kaki. Nah, maka sebelum masuk rumah supaya alasan rumah bersih tidak kotor, maka perlu dibersihkan, betul, sebelum masuk. Tetapi juga yang kedua, kenapa perlu dibersihkan? Apalagi ada tamu-tamu, biasanya dijamu makan pada tradisi keluarga-keluarga di sana. Maka saudara, perlu dibasuh kakinya, dibersihkan terlebih dahulu. Why? Karena mereka itu biasanya makan lesehan. Pada waktu makan lesehan, kakinya bersilang. Bayangkan kalau nggak enak kaki, saudara lihat kaki temen di sebelahmu lagi makan, tapi jorok, kotor gitu loh. Maka perlu dibersihkan. Sampai di sini saudara mengerti? Dan yang lakukan itu adalah hamba yang hina. Dan hamba yang hina ini biasanya mukanya itu muka paling buruk. Dan orang bodoh yang dipakai jadi hamba hina. Kerjanya ya itu, saudaraku. Kadang kalau tuannya lagi muara dari mana-mana emosi. Orang kalau keluar dari mana-mana biasanya tuh pulang tuh gampang emosi. Kalau apalagi pekerjaannya banyak, capek gitu. Yang ditendang siapa? Si doulos ini yang ditendang, saudaraku. Sambil dicuci, cepat kamu, lambat, malas. Kayak gitu tuh. Ini loh, doulos. Dia lakukan itu kepada tuannya. Dan tamu-tamu terhormat. Saudara, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus sedang menempatkan murid-muridnya pada posisi sebagai apa? Tuannya atau orang terhormat. Dia hamba yang hina. Saudara, ini yang Yesus mau kita lakukan, saudaraku. Jadi doulos. Konsep kehambaan kerajaan Allah, kingdom servanthood, itu sama dengan konsep kepemimpinan kerajaan atau servant leadership. Sama konsepnya, yaitu seni untuk mempengaruhi orang lain. Melalui apa, saudaraku? Pertama, keteladanan. Yang kedua, kehambaan. Yang ketiga, kecakapan. Bicara mengenai apa? Di dalam kecakapan ada keterampilan, ada kecerdasan, ada karunia-karunia di situ. Jadi dengan kita, saudaraku, menjadi teladan, melayani orang lain dengan karunia, dengan kemampuan, dengan kecerdasan, dengan keterampilan yang kita punya, kita membawa pengaruh yang positif.
positif atau berdampak. Puji Tuhan. Nah, saudara, kepemimpinan kerajaan itu adalah kehambaan, bukan mendominasi orang lain, apalagi tiran, berlaku kejam, bengis kepada orang lain. Enggak. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan berkuasalah di bumi, bukan berkuasa atas manusia yang lain, tapi berkuasa atas ikan-ikan atau burung-burung. Bicara mengenai apa? Hak, otoritas untuk mengelola sebagai steward, sebagai pelayan. Jadi bukan sebagai bos yang mendominasi orang lain. Ini yang Yesus perlihatkan di dalam kepemimpinannya, betul? Yuk kita ikuti. Maka berbahagialah kamu. Ya, haleluya. Oke, ini saya suka sekali quote ini. Kutipan oleh John C. Maxwell. Ini mentor kepemimpinan saya. Kita baca bersama. 2, 3. Tempat terbaik bagi seorang pemimpin tidak selalu berada pada posisi teratas. Ini bukanlah tempat yang paling menonjol atau berkuasa. Ini adalah tempat di mana dia dapat melayani yang terbaik dan memberi nilai tambah bagi orang lain. Keren sekali, saudaraku. Banyak orang, saudaraku, membayangkan kalau jadi pemimpin hebat, itu berarti selalu berada pada posisi teratas. Ya, pemimpin hebat berarti yang paling menonjol. Pemimpin hebat berarti yang paling berkuasa. John C. Maxwell berkata, pemimpin hebat itu adalah dia yang dapat melayani yang terbaik dan yang memberi nilai tambah bagi orang lain. Di dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayat 27, Yesus mengajarkan mengenai kepemimpinan kepada murid-muridnya. Kepemimpinan sesungguhnya seperti ini, bukan seperti kepemimpinan versi pemerintah dunia yang bahkan memerintah dengan tangan besi. Tapi kepemimpinan kerajaan Allah berbicara mengenai kehambaan. Yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Jadi kalau saudara mau jadi besar, bukan kejar jadi besarnya, jadi apa dulu? Orang kalau sudah jadi pelayan, bakal jadi apa? Jadi besar. Yang berikut, ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Saudara mau jadi yang terkemuka, jadi hamba. Orang yang menjadi hamba, one day jadi yang terkemuka. Ini yang Yesus perlihatkan. Ini yang Yesus lakukan. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani. Memang enak sih kalau terus dilayani itu enak memang, ya kan? Melainkan untuk apa? Untuk melayani. Nah, Yesus ini bukan sekedar melayani versi kita. Kalau versi kita melayani, ya saya sekarang melayani saudara, melayani lewat musik, melayani jadi usher, itu semua juga bagian dari pelayanan, ya, yang disebut pelayanan di dalam rumah kita, pekerjaan rumah itu sebetulnya, ya kan, ya kan, ya itu juga. Yesus melakukan sebuah pelayanan, bukan sekedar fisik, bukan sekedar dari ide-idenya, bukan sekedar dari keterampilannya, tapi saudaraku, dari hidupnya yang dipersembahkan buat kita. Wow, nyawanya yang dipersembahkan buat kita. Filipi 2 ayat 7 dan 8 mencatat, Yesus yang dalam kealahannya, karena Yesus itu adalah Allah sejati 100%. Tapi kemudian saudara, dia menjadi manusia. Dikatakan dia mengosongkan dirinya.
mengambil rupa seorang pejabat negara, mengambil rupa seorang raja, selebritis, sultan. No. Mengambil rupa seorang hamba. Menurut saya ini pilihan yang tidak disukai kebanyakan orang. Betul tidak? Ini bukan pilihan kita. Banyak orang membayangkan yang disebut dengan citra diri yang wow, keren adalah penampilan, status, posisi, jabatan, kekayaan, popularitas. Ya kan? Tapi bukan rupa seorang hamba. Yesus dalam kealahannya, dia Allah pencipta langit bumi, segala isinya, punya dia. Tapi saudaraku, ngambil rupa seorang hamba. Saudara boleh kaya raya, tapi pilihlah rupa seorang hamba. Saudara boleh tenar, boleh populer, boleh terkenal, tapi ngambil rupa seorang hamba. Saudara boleh punya prestasi tingkat dunia, tapi ngambil rupa seorang. Saudara boleh punya jabatan tinggi di pemerintahan, di politik, di organisasi, tetap jadi hamba. Saudara punya rumah, beberapa rumah, mobil, tanah, kekayaan banyak sekali, tetap ngambil rupa apa? Hamba, saudara. Oh yes. Maka saudara Yesus berkata, berbahagialah kamu. Ya, berbahagialah kamu yang ngambil rupa seorang hamba, jadi pribadi yang apa? Sehat, berdampak, berbahagia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Ya, ciri hamba ya merendahkan diri. Saudara, nggak ninggikan diri, saudara, ya kan? Sampai mati di kayu salib. Haleluya. Ya, mari kita tetap rendah hati. Ya, itu hamba.